Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sebentar lagi akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17. Kita teringat perjuangan para pahlawan kita yang berkorban untuk supaya negeri ini tidak dijajah kembali oleh penjajah. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita pada saat menikmati kemerdekaan di Indonesia ini, apakah kita orang-orang Kristen juga menikmati kemerdekaan secara rohani? Maka pada kesempatan ini saya masih meneruskan topik khotbah minggu lalu karena topik ini menurut saya sangat penting buat Anda dan saya. Karena khotbah ini tidak bisa saya compact menjadi satu khotbah dalam satu minggu kemarin ya, karena durasinya akan melebihi dari 1 jam. Dan saya tahu tidak semua dari Anda cukup bisa bertahan mendengar satu pengajaran lebih daripada 1 jam. Dan lain kalau kita berbicara dengan jemaat gereja bawah tanah di Cina yang mereka bisa mendengar khotbah sampai 2-3 jam dalam satu kali pertemuan ibadah. Tapi di Indonesia itu belum ada yang seperti itu. Karena tingkat rohani kita masing-masing berbeda. Nah, pada kesempatan yang kedua ini saya akan lebih detail untuk mengupas tentang deception atau penipuan dari iblis. Kita sangat sering mendengar khotbah-khotbah tentang menggunakan kuasa iman untuk mengklaim janji Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, terutama pada saat kita mengalami masalah, mengalami kesulitan-kesulitan. Khotbah-khotbah yang dikemas dengan sangat bagus dan sangat realistis karena biasanya dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian supranatural sehingga bisa membangkitkan semangat iman yang menggebu-gebu. Ada rasa keinginan tahu, ada keinginan yang kuat untuk mendapatkan sensasi-sensasi mujizat. Bumbu-bumbu kesaksian yang biasanya disampaikan atau diunggah dalam satu pertemuan ibadah berkisar tentang entahkah mujizat kesembuhan, entahkah pemulihan ekonomi, entahkah pemenuhan kebutuhan hidup yang lainnya seperti jodoh, anak, pekerjaan, dan lain-lain. Menurut saya adalah salah satu pendeta yang layak memakai topik khotbah-khotbah tersebut dengan dasar kesaksian pribadi saya dan beberapa jemaat yang saya layani, terutama dengan pengalaman mujizat tadi. Sebab saya punya banyak bahan untuk sebagai bukti pengesahan dari khotbah-khotbah tersebut. Saya ambil 2 contoh saja. Satu dari pengalaman hidup saya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang Anda tahu bahwa saya memberikan hidup untuk melayani Tuhan itu sejak saya muda. Sebab selesai saya lulus dari kuliah teknik sipil, saya mendaftarkan sekolah Alkitab dan saya mendaftarkan di sebuah sekolah Alkitab tersebut karena saya begitu rindu mengenal siapa Tuhan. Saya tidak mau sekedar abal-abal tahu Yesus dari khotbah-khotbah orang, tetapi saya mau mempelajari baik dari sejarah maupun dari ilmu-ilmu untuk menafsirkan Alkitab. Saya pernah berkata kepada Anda bahwa ketertarikan saya pada Tuhan itu dimulai sejak kelas 4 SD, di mana sebagai anak kecil pada waktu itu ketertarikan saya itu karena melihat kuasa mujizat yang luar biasa yang dipresentasikan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah satu pribadi yang luar biasa dan kemudian saya melihat pribadi yang satu ini itu pribadi yang penuh dengan kasih. Setelah saya dewasa dan sepenuhnya ikut Tuhan, dan saya memiliki kebebasan untuk mengikuti Tuhan Yesus, saya tidak pernah menuntut Tuhan macam-macam, baik kesejahteraan kah atau yang lainnya. Karena sejak itu saya tidak lagi mengejar ambisi kekayaan, ketenaran, ya kesuksesan. Pokoknya selain mau menyenangkan hati Tuhan, itu saja yang ada di dalam benak saya. Saya tak pernah melamar pekerjaan di tempat saya yang bekerja ini ya, yang saudara tahu. Kenal orang dalam aja saya nggak ada yang tahu. Saya malah ditawari bekerja di tempat ini yang sampai hari ini juga saya nggak tahu prosesnya bagaimana HRD perusahaan ini bisa menemukan kurikulum vitae saya. Waktu itu saya masih sangat muda, tidak punya pengalaman, tidak ada orang tua lagi yang membimbing saya, dan saya sangat miskin. Saya berdoa minta Tuhan, jika saya diutus di tempat ini, saya mohon ada 2 tanda saja. Yang pertama, saya mohon saya diberi rumah untuk berteduh bagi keluarga saya. Karena pada waktu itu saya sudah menikah dan istri saya pada waktu itu sudah hamil 3 bulan. Dan saya mohon kendaraan untuk saya bisa melayani, karena saya nggak punya kendaraan. Ternyata perusahaan di sini menyediakan yang saya doakan tersebut tanpa saya meminta, karena pekerjaannya memang menuntut kebutuhan fasilitas tersebut, padahal pada waktu itu tidak banyak pimpinan, bahkan manajer yang mendapat fasilitas kendaraan. Sehingga saya bisa memakai kendaraan tersebut, walau kendaraan itu kendaraan yang tua ya, tapi saya bisa pakai untuk melayani jemaat Tuhan dan untuk dipakai untuk menginjili. Ya.
Tuhan memberi banyak kesempatan untuk saya mengalami tanda-tanda mujizat selama saya melayani. Ya, saya tidak pernah protes dengan fasilitas-fasilitas yang saya dapatkan ya. Ya 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian baru saya bisa beli mobil sendiri, bisa bangun rumah sendiri, dan saya seakan-akan bisa menggunakan pengalaman pribadi tadi ya kepada saudara bahwa berikan hidupmu untuk melayani Tuhan dan Tuhan akan memberkatimu. Sepertinya itu satu moto yang benar ya. Saya pernah mengalami salah menginterpretasi atau keliru menerjemahkan maksud Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan saya membacanya itu, saya membayangkan kebaikan Allah yang luar biasa ingin menyelamatkan orang-orang berdosa dan menjadikan setiap orang Kristen menjadi anak-anak Allah, lalu memanjakan orang-orang tersebut. Ya, memanjakan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan tadi. Lalu saya berpikir ekstrim pada waktu itu bahwa cara memanjakan Tuhan kepada umat tebusannya adalah dengan melimpahi berkat jasmani dan materi. Jika pemahaman tentang kebaikan Allah yang saya pahami waktu itu benar, maka saya tentu sudah membuktikan dan tentu ada 1001 macam kesaksian selama hidup saya, keluarga saya, untuk mendukung jika saya hanya mau berkhotbah tentang kebaikan Allah saja, tentang mujizat-mujizat, tentang pertolongan Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang sedang mengalami masalah. Ya tentu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, itu yang saya alami dalam hidup saya. Terus kemudian saya bagikan kisah yang lainnya dari jemaat. Pada beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang ibu, salah satu jemaat yang menelpon HP Nokia saya yang jadul itu ya. Nah, di seberang HP itu saya mendengar ibu itu menangis ya dan bercerita bahwa putranya yang waktu itu baru mendekati umur 5 tahun dilindas truk. Belakangan saya tahu bahwa truk itu adalah truk kol diesel muatan pasir. Truk kol diesel dengan muatan pasir itu beratnya itu bisa minimal 7 ton. Ya, 7 ton itu sama dengan 7.000 kilogram. Nah, truk ini malangnya remnya blong, lalu dia membuang ke tepi jalan, dan malangnya lagi di mana anak ibu itu berdiri. Lalu truk yang tidak bisa berhenti karena remnya blong itu menabrak anak itu dan berhenti salah satu ban depannya itu tepat di atas punggung anak itu. Ketika si ibu muda itu menangis bercerita di HP ya, menelpon saya, tiba-tiba saya mendengar suara Roh Kudus dan berbisik, tenangkan dia karena anak itu tidak apa-apa. Saya ikut kata-kata yang saya dengar itu dan saya memberi penghiburan kepada ibu itu dan saya katakan, nanti saya tengok ke rumah sakit. Saya berdoa melalui HP yang jadul tadi. Sorenya saya tengok mereka ke rumah sakit bersama dengan istri saya. Bapak, Ibu, Saudara, saya pikir jika Anda tidak melihatnya sendiri, Anda tidak akan percaya. Truk itu nangkring di atas punggung anak itu ada sekitar 15 menitan karena dongkrak yang dipakai untuk mengangkat truk itu sempat nyeplos, ya, sempat rusak karena tidak kuat. Di kulit punggung anak itu kelihatan jelas bekas gesekan ban mobil truk tersebut. Dan ibu itu cerita dongkrak asli truk itu jebol saat dipakai untuk mendongkrak truk tadi agar anak itu bisa dikeluarkan dari tindian truk tersebut. Dan orang-orang jadi panik karena mereka nggak punya dongkrak cadangan ya. Baru 15 menit kemudian anak itu bisa ditarik dari bawah ban truk tadi dan dilarikan di rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, Anda harus heran. Anak menjelang 5 tahun, tulangnya kan masih tulang rawan ya dan masih empuk, ditabrak oleh truk dan diinjek oleh truk dengan berat 7.000 kilogram, tetapi tidak ada tulang punggung atau tulang rusuk yang remuk. Tidak ada organ tubuh yang penyet, kayak tempe penyet gitu ya. Hanya mukanya aja beset-beset karena dia jatuh ke tanah gitu, mungkin kegesrek begitu ya. Dan beberapa minggu kemudian itu bisa pulang dari rumah sakit dengan kondisi normal. Itu hanya salah satu kisah yang luar biasa dari Tuhan. Dan jika saya tidak mengerti kehendak Bapa, saya tentu akan tergoda memakai pengalaman-pengalaman tersebut sebagai dasar khotbah saya. Benar nggak? Ya kan? Dan topik khotbah saya akan seputar keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, dan bagaimana mendapatkan mujizat tersebut. Dahulu saya memakai kisah-kisah tersebut untuk memotivasi jemaat di gereja kita maupun di gereja teman-teman yang mengundang kita. Saya seperti pengkhotbah-pengkhotbah karismatik lainnya percaya sekali dengan karunia-karunia roh dan kuasa iman, dan itu saya anggap pada waktu itu sudah cukup untuk mengubah hati manusia.
Atas dasar itulah dahulu saya mendorong para pelayan kita untuk memiliki semangat melayani dengan kuasa supranatural. Saya menekankan sebuah moto kepada teman-teman, revival is a must. Revival atau kebangunan rohani itu adalah satu keharusan. Dan revival dalam pengertian saya adalah mujizat dan ledakan jumlah orang percaya. Saudara, kita banyak berdoa, kita membangun menara doa, kita mendorong persekutuan di mana-mana untuk berdoa, dan tentu memotivasi para murid untuk bertekun meminta urapan kuasa Roh Kudus. Namun setelah saya bertahun-tahun melayani Tuhan, saya mengamati ternyata bukan hanya di tempat kita saja atau di tempat lain, saya menyimpulkan ternyata banyak orang yang belum matang secara rohani untuk menyambut revival ini atau kebangunan rohani ini dengan benar. Banyak orang yang belum bisa membereskan hatinya. Banyak orang yang belum bisa membereskan pribadinya. Saya pernah mengikuti seminar dari Profesor Peter Wagner, seorang pengajar dari Fuller Theological Institute di Amerika Serikat, dan beliau memberikan warning atau peringatan bahwa bukan hanya kita rajin dengan peperangan rohani saja, terus kita merebut kemenangan. Saudara, peperangan rohani itu seperti peperangan fisik. Kalau di dalam peperangan fisik itu pasti ada korban, pasti berjatuhan orang-orang yang menjadi korban. Demikian juga peperangan rohani juga mengenal istilah serangan balik atau counter attack, serangan dari si jahat, di mana lawan menyerang balik saat pertahanan kita lengah. Kelengahan kita adalah ketika kita menganggap sepele naluri dosa yang belum kita bereskan. Ada sisi-sisi gelap yang masih dipelihara oleh banyak orang Kristen, walaupun tersembunyi rapi, nggak kelihatan dari luar. Apalagi kalau dia sudah menampilkan dirinya sebagai orang-orang yang pelayanan di gereja. Nah, misalnya hal-hal yang gelap tadi, contohnya kepahitan hati, kebencian, iri hati kepada teman atau kepada saudara, itu nggak kelihatan. Kesombongan, keras kepala, itu nggak kelihatan, nggak langsung bisa orang menunjukkannya. Pikiran cabul, kebiasaan pembohong, menipu, sifat kasar, suka meledak emosinya, cinta akan uang, kepelitan, kesenangan pada kemewahan, kecantikan fisik, dan lain-lain. Saudara, orang bisa mempunyai 1001 macam alasan untuk mengkamuflasekan hal yang tersebut. Pikiran cabul, ya ada banyak pendeta bahkan yang masih memiliki pikiran cabul dan meratas situs-situs porno. Ketidakpedulian pada kesusahan orang lain. Kenapa? Karena dia sibuk hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Orang-orang Kristen Eropa pada masa lalu, pada masa abad pertengahan adalah contoh jelas yang dapat dibaca di sejarah dunia. Itu menjadi aib karena telah berselingkuh dengan dunia. Ketika kekristenan menjadi satu-satunya agama orang-orang Eropa, mereka mengawinkan Injil atau Gospel dengan berhala dunia yang lainnya yaitu glory dan gold. Kemegahan kejayaan itu glory dan gold itu emas, melambangkan kekayaan. Dan ini sungguh menjijikkan. Dan satu contoh yang mengerikan adalah ketika tahun 1519 di mana pada waktu itu Eropa mengalami demam emas setelah dunia baru yaitu Amerika ditemukan. Nah, Hernan Cortes itu membawa ekspedisi Spanyol pergi ke Amerika Tengah dan pada waktu itu mendarat di Meksiko. Mereka menemukan satu kerajaan yang kaya raya dengan emas yaitu kerajaan Aztec. Dan di situ Hernan Cortes itu membantai Montezuma II, raja kerajaan Aztec yang berkuasa dari Meksiko sampai Nicaragua sekarang ini, dan merampok habis-habisan bangsa Aztec. Padahal pada waktu itu bangsa Aztec awalnya menerima para pendatang Spanyol tadi sebagai tamu istimewa karena ramalan kuno mereka bahwa mereka akan kedatangan tamu yang berkulit putih. Saudara, kita bangga dengan kisah-kisah reformasi Martin Luther, John Hus, Calvin, ya. Nah, sepertinya reformasi itu adalah puncak pencapaian gereja untuk merombak pengajaran yang keliru pada waktu itu, membersihkan ajaran gereja dari unsur-unsur kekafiran penyembahan berhala. Tetapi gerakan reformasi tidak mengubah kepribadian manusia keluar dari sinful nature, dari naluri dosa. Eropa terus dilanda perang agama, puncaknya adalah perang 30 tahun dengan jutaan jiwa sebagai korban dari peperangan-peperangan hanya bersengketa soal doktrin-doktrin gereja. Di Inggris
ada seorang yang dijuluki sebagai Lord Protector, yaitu Oliver Cromwell tahun 1653 sebagai kepala persemakmuran Republik Inggris Raya. Pada waktu itu Inggris sempat menjadi republik. Itu menandatangani hukuman mati penggal kepala Raja Inggris pada waktu itu, yaitu Charles I, karena dianggap Charles I bersengkokol membawa Inggris kembali kepada kekafiran. Atas nama doktrin itu mereka bisa membunuh orang. Nah, jika kita orang yang beraliran Pantekosta karismatik, kita suka bernostalgia mengenang seorang pengkhotbah negro namanya William Seymour tahun 1907 mengalami lawatan pencurahan Roh Kudus dan terjadi manifestasi bahasa roh secara massal pertama kali, ya. Awalnya kegerakan ini sepertinya bagus karena mendorong misi ke berbagai belahan dunia pada waktu itu. Nah, salah satunya adalah John G. Lake yang menanam sekitar 1.000 gereja di Afrika Selatan dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Tetapi gerakan ini di pertengahan abad 20 itu berubah menjadi titik ekstrim yang keliru karena kemudian menekankan kemakmuran, kekayaan, kesuksesan. Betapa naluri dosa yang telah meracuni jiwa manusia tidak mudah hilang, saudara-saudara. Nah, sejalan dengan perjalanan waktu, Tuhan memberikan cara pandang saya yang berbeda. Akhirnya saya menemukan bahwa semua harta, kekuasaan, ya kuasa mujizat dan tanda-tanda ajaib itu hanya untuk kesenangan atau kemapanan diri dan pengakuan dari orang lain itu sebetulnya tidak terlalu bermanfaat buat kita, buat gereja. Tapi sayang kesadaran saya ini cukup terlambat ya. Jadi saya baru menyadari berapa tahun ini untuk mengajarkan yang benar kepada saudara. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Kemudian prinsip yang saya pegang sejak saya ditangkap Tuhan ini adalah asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kemarin saya bagikan dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. Tuhan mulai makin mempertajam pengertian saya. Tuhan membawa saya untuk memperhatikan harta yang kekal lebih teliti lagi, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya bacakan ayat 20-22. Akan tetapi kumpulkan untuk dirimu sendiri harta di surga, tempat ngengat dan karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jadi kalau matamu baik, seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Di Matius itu saya belajar satu ya, di manakah kita menaruh harta kita, maka disitulah hati kita, perhatian kita, pikiran kita terarah. Kalau kita menaruh harta kita di bumi ini, kekayaan kita, yang kita bisa kumpulkan sebanyak mungkin, kita bisa menumpuk deposito yang banyak sekalipun, kita bisa membangun rumah super mewah dengan tingkat yang banyak sekalipun. Nah, saudara, itu akan meracuni kita. Kenapa? Karena orang-orang yang berpikiran kepada harta yang di dunia ini, dia tidak akan pernah terpikirkan harta yang di surga. Dan dia tidak akan pernah terpikirkan hidup kekal nantinya. Karena konsentrasinya pasti kepada kesenangan-kesenangan di dunia ini. Nah, sekarang bagi saya, di otak saya cuma satu. Yang paling berharga adalah menyenangkan hati Tuhan dan Bapa Surgawi. Maka apapun yang saya lakukan adalah terarah ke sana. Secapek apapun badan saya, sebesar apapun masalah yang sedang saya hadapi, seterbatas bagaimanapun keuangan saya, itu saya tetap semangat menyenangkan hati Bapa dan Tuhan. Dan itu adalah prioritas hidup saya. Sebab saya menyadari hidup ini singkat. Ya, berapa tahun lagi saya masih bisa hidup? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Apalagi di tahun-tahun terakhir ini, saya semakin aware terhadap fakta bahwa Tuhan hanya memilih orang-orang yang terpilih. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, badai penyakit atau pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada saat ini itu bukan sesuatu yang terburuk. Ya, akan ada lagi hal yang terburuk. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang tidak pernah memperhatikan yang pernah saya bagikan kepada saudara, yaitu pemanasan global. Padahal saya melihat seperti para ilmuwan lainnya melihat bahwa efek atau dampak pemanasan global ini akan jauh lebih buruk daripada pandemi COVID-19. Jika pandemi COVID-19 itu hanya membunuh 4% sampai 10% orang-orang yang terinfeksi dan banyak orang yang tidak terinfeksi tentunya ya. Tetapi pemanasan global itu akan menghancurkan panenan di mana-mana. Dan itu akan mempengaruhi jutaan bahkan miliaran orang. Itulah sebabnya saya sangat memperhatikan apa keinginan Tuhan pada masa-masa ini. Dan bagi saya, bisnis yang paling dihargai Bapa menurut Yohanes pasal 3:16 adalah jiwa.
karena tetap jiwa manusia adalah hal yang paling berharga di mata Allah. Itulah sebabnya apapun yang saya miliki tetap saya arahkan untuk mengajari Anda memasuki makin tinggi level yang lebih tinggi di hadapan Bapa. Saya menyadari sekali tugas ini, maka saya tidak berani mengabaikannya dan saya mendorong saudara juga tidak mengabaikannya. Saya menangkap tugas ini sejak saya dimuridkan oleh Bapak Rohani saya 32 tahun yang lalu. Dan saya tahu bahwa ini adalah tugas setiap orang percaya seperti di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Bukan hanya tugasnya pendeta, bukan hanya tugasnya gembala, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus yang kedua tadi, Matius pasal 6 berbicara tentang soal mata. Kalau mata kita terang, mata kita mendapat cahaya, maka teranglah seluruh hidup kita, ya. Mata itu untuk melihat, ya kan? Nah, Matius pasal 16 berkata bahwa mata kita adalah pelita, jadi harus dapat menerangi semuanya. Tentu bukan sekedar mata jasmani, tetapi ini bicara tentang pikiran kita, jiwa kita. Jiwa kita harus terang, dapat berpikir jernih, supaya waktu menghadapi segala sesuatu kita tidak ngawur yang berujung kepada neraka tentunya. Ya, kalau kita ngawur ya akhir hidup kita ya akan berujung ke neraka. Beruntung dalam tahun-tahun terakhir ini Tuhan mendidik saya, menerangi pikiran saya supaya saya tidak melakukan segala sesuatu yang melampaui batasnya Tuhan. Jika saya merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 10, menurut saya ini adalah percakapan yang sangat menarik dan penting. Karena Tuhan berbicara dengan seorang ahli teologi senior pada waktu itu yaitu Nikodemus. Dan menurut saya Nikodemus kelas Gamaliel ahli Taurat yang mumpuni pada waktu itu. Kalau sekarang gelar akademisnya pasti minimal Master of Theology atau bahkan profesor. Tuhan menegaskan tentang kelahiran baru supaya orang bisa melihat dalam arti bahwa untuk masuk di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah itu nggak main-main. Tuhan mensyaratkan di dalam ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Menurut saya ini adalah firman atau ayat yang kaitannya sama dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit di Matius pasal 5 ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya orang yang melihat Allah itu orang yang melihat kerajaan Allah. Dan menurut Matius pasal 5 ayat yang ke-8, orang yang bersih hatinya atau yang suci hatinya yang bisa melihat surga. Tentu ini berkaitan dengan Matius 22 ayat 11 sampai 14 tentang orang yang tidak berpakaian pesta lalu masuk di dalam pestanya Allah. Lalu ketika raja melihat bahwa orang itu hadir di dalam pestanya itu tidak memakai pakaian pesta, apa yang terjadi? Raja itu memerintahkan pengawalnya dan melempar orang tersebut itu ke penjara. Dan ini menggambarkan tentang pembuangan di api yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita mengkaitkan semua kisah yang dibagikan oleh Tuhan menjadi satu kumpulan, menjadi satu rangkuman, termasuk juga khotbah para rasul, Anda akan melihat sebuah gambaran besar dari jigsaw puzzle. Saudara pernah main waktu masih kecil, permainan gambar yang ditempel-tempel yang bergerigi gitu yang namanya jigsaw puzzle ya. Pada waktu potongan-potongan kecil tentu tidak bisa menggambarkan gambaran yang besar, gambaran yang sejati. Tapi setelah dirangkai menjadi satu, maka akan kita bisa melihat sebuah gambaran yang utuh, gambaran yang bagus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mungkin belum utuh sama sekali melihat gambarannya Tuhan, apa yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi jika Anda semakin tekun, ya benar-benar menekuni dan belajar bersama dengan Tuhan, maka gambaran itu akan semakin jelas, semakin kelihatan di mata rohani Anda. Nah, kembali kepada Yohanes pasal 3 dan Matius pasal 5, maka saya melihat kaitannya demikian. Satu, Tuhan menginginkan umat pilihannya itu benar-benar bersih hatinya untuk bisa jadi yang terpilih. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih kan, di Matius 22. Dan untuk menjadi bersih tidak mungkin hanya dengan kerangkeng aturan agama. Kan agama itu kan terdiri dari seperangkap aturan, boleh ini, boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Di sini saya melihat ada kaitan dengan Yohanes pasal yang keempat ketika terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Di ayat yang ke-14 Tuhan berkata, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Tuhan menawarkan cara mendapatkan hidup yang kekal dengan meminum air yang murni berasal dari Tuhan. Air ini bukan sekedar air dari pegunungan ya, fonten. Tetapi air ini berbicara tentang pengajaran yang diberikan oleh Tuhan. Dan pengajaran yang benar, pengajaran yang memang berasal dari Tuhan, itu akan mengubah orang. Jika Anda meminum air yang murni, pengajaran yang murni dari Tuhan itu, maka sistem ibadah yang bagaimanapun bentuknya akan Anda rasakan bukan sebagai standar kebanggaan lagi. Ayat 21-22 Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Di sini ada dua sistem penyembahan. Yang pertama adalah penyembahan dengan sistem Yerusalem, dan di ayat 21 tadi dikatakan penyembahan di gunung ini, maksudnya di gunung Gerizim, yaitu gunung yang berada di Samaria. Nah, siapakah orang Samaria? Orang Samaria itu adalah keturunan dari orang-orang Israel yang pada zaman Ezra itu menikah kawin campur. Jadi Ezra memisahkan keturunan kawin campur tadi, dipisahkan dari orang-orang yang asli keturunan Israel. Jadi mereka menjadi orang-orang Samaria. Pada waktu Yerobeam memimpin 10 suku yang di utara memberontak kepada keturunan Daud dan mereka mendirikan kerajaan tersendiri. Dan sebagai langkah politik, Yerobeam melarang rakyatnya datang ke Yerusalem untuk mengadakan ibadah dan dia membangun sebuah tugu ibadah sendiri di Gunung Gerizim itu. Maka sejak itu orang-orang Israel Utara dan semua keturunan yang tidak diterima oleh orang-orang Israel Selatan itu memiliki tempat penyembahan sendiri di Gunung Gerizim. Nah, itulah disebut penyembahan sistem Gunung Gerizim. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel Selatan itu tetap menyembah di Yerusalem dan mereka tetap menyembah di Bait Allah. Maka ada dua kubu antara orang Israel Utara dan orang Israel di Selatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan berkata bahwa akan tiba waktunya orang menyembah Bapa bukan di gunung ini, maksudnya yaitu di tempat di mana Yerobeam membangun tempat peribadatan sendiri, dan juga bukan di Yerusalem, tempat Salomo membangun Bait Allah. Ayat yang ke-23-24 dikatakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Orang yang menyembah dalam roh kebenaran bukan sekedar dapat memenuhi tata cara ibadah tertentu, ya misalnya berapa frekuensi orang itu beribadah setiap harinya, itu tidak akan menjadi tolok ukur kebanggaan Anda tentunya. Ya, artinya meskipun Anda dapat 10 kali sehari berdoa dan setiap berdoa bisa 10 jam kah gitu, meskipun Anda mengarahkan arah doa Anda ke arah tertentu, jurusan tertentu seperti Daniel waktu dia berdoa di istana Darius di kerajaan Persia, dia tetap berdoa mengarahkan dirinya ke arah Yerusalem, ke Bait Suci. Meskipun Anda caranya berdoa memakai ritual tertentu, misalnya harus menyembelih kambing seperti orang-orang perjanjian lama, atau harus melakukan pembasuhan anggota tubuh atau seluruh tubuh seperti orang-orang Yahudi sebagai prosesi penyucian diri seperti orang-orang Yahudi pada zaman Yohanes Pembaptis. Suatu saat ketika Anda mengalami pertemuan pribadi, yaitu bersentuhan secara hati dengan Tuhan, maka apa yang Anda pahami ya tentang ritual-ritual tadi, tentang kehidupan keagamaan tadi, baik secara kognitif, pembelajaran ya dipelajari dari pendidikan gitu, atau Anda rasakan sebagai tradisi yang turun-temurun, akan terasa berbeda ketika Anda mengalami kelahiran baru yang sesungguhnya. Saya katakan sangat berbeda. Sejujurnya saya memang sulit menggambarkan pengertian tentang kelahiran yang baru tadi kepada Anda, karena ini masalah satu pengalaman pribadi. Saya pikir pengakuan yang jujur pada Ayub adalah cara penggambaran yang lebih jelas tentang perubahan tersebut ya. Kita baca di dalam pasal yang ke-42. Saya bacakan, "Kemudian Ayub menjawab Tuhan, katanya, Aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang dapat ditahan. Siapa dia yang menyembunyikan nasihat tanpa pengetahuan? Oleh karena itu aku telah mengatakan apa yang tidak aku mengerti, hal-hal yang terlalu ajaib bagiku untuk ku ketahui. Dengar, aku hendak berbicara, aku hendak menanyaimu.
dan kamu akan memberitahu aku. Aku sudah mendengar tentang engkau melalui pendengaran telinga, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Oleh karena itu aku memandang hina diriku sendiri dan menyesal dalam debu dan abu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Ayub pada akhirnya, pada pasal yang ke-42, akhirnya menyadari bahwa konsep teologi yang dia mengerti dari pasal 1 sampai pasal 41 itu tidak lengkap, ya, tidak sempurna. Baru setelah dia mengalami masa-masa yang sulit itu, ya di 42 dia mengatakan, dulu aku mendengar engkau melalui kata orang, tetapi sekarang mataku aku melihat engkau secara langsung. Ya, akhirnya dia mengerti sendiri siapa Allah itu. Menurut saya apa yang digambarkan dari Dr. Lukas di kisah pasal 3 dan 4, bagaimana perubahan para murid yang dahulunya adalah orang-orang pengecut yang ketakutan, bersembunyi, lalu bisa berubah menjadi orang-orang yang berani tampil dan berbicara di depan musuh-musuh mereka di Yerusalem. Nah, kita mesti berpikir dari mana sih mereka memiliki keberanian itu? Jawabnya sederhana, karena mereka telah mengalami perubahan hati, sesuatu yang berubah di dalam hati mereka. Dan itulah yang disebut kelahiran baru. Terus terang, saya mengalami kesulitan menjelaskan pada orang-orang yang belum mengalami sendiri perubahan itu. Ya, saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang saya layani dan saya tahu mereka bukan orang jahat, mereka tidak melakukan kriminal, mereka juga orang yang beragama dengan baik, ya. Tetapi ketika saya berbicara tentang mengasihi Allah dengan sepenuh hati atau berbicara tentang kelahiran yang baru, maka sepertinya ada satu sekat penutup yang membuat kita bisa salah mengerti. Saya suka mengambil istilah ini ya. We are like chicken and duck. Maksud saya itu chicken atau ayam ya, dan duck atau bebek adalah satu spesies, yaitu spesies unggas, tetapi lain jenis. Bahasa mereka pasti berbeda, kelakuan mereka pasti berbeda, kesukaan mereka pasti berbeda, dan jelas mereka satu dengan yang lainnya nggak bisa nyambung. Nah, sering saya berbicara tentang kelahiran baru dengan banyak orang, tetapi saya merasa bahwa pengertian yang hendak saya seberangkan itu nggak nyambung dengan pengertian mereka. Karena yang ditangkap oleh orang-orang Kristen kebanyakan itu berbeda. Dan mereka akan berkata, saya sudah melayani kok, saya sudah baca Alkitab, saya orang baik, ya tidak membuat masalah, saya bukan pezina, saya bukan pejudi, saya tidak mabuk, saya tidak main perempuan, dan sebagainya. Padahal kelahiran baru ini adalah perkara yang sangat dalam di hati manusia. Lebih daripada tidak sekedar berbuat nakal, tidak berbuat jahat, tidak senonoh ya. Anda bisa menjadi orang beragama Kristen yang baik, tetapi Anda belum tentu lahir baru. Ujiannya adalah ketika gelombang atau badai kehidupan itu terjadi. Disitulah akan terlihat dengan jelas siapa orang yang dilahirkan baru, dan ia akan sangat berbeda dengan orang yang sekedar beragama Kristen. Kita sekali suka bernyanyi, kita lebih dari pemenang. Lagu ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 37. Akan tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada para pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita seringkali menyanyi pada waktu yang lalu dengan berjoget dan bertepuk tangan dengan sukacita, tapi dengan pikiran bahwa kita akan menjadi pemenang dari masalah-masalah sakit, dari masalah-masalah keuangan, dari masalah keluarga, dan Tuhan akan memulihkan dalam waktu yang seketika dengan keajaibannya. Kita tidak pernah berpikir seperti apa Paulus dan orang-orang Roma pada waktu itu memikirkan tentang Tuhan Yesus saat mereka ada di tangan Nero. Ya, satu kepastian bahwa mereka tidak mungkin akan lolos dari mulut singa atau tangan gladiator. Saya akan memberikan sebuah contoh sederhana dari pengalaman nyata dari teman saya sendiri. Ya, teman saya ini tinggal di Jakarta, seorang ibu-ibu seumuran saya atau mungkin lebih tua ya. Ia suka mengirimkan khotbah-khotbah pendetanya setiap pagi. Ia mengirimkan khotbah-khotbah itu selama 4 tahun kepada saya. Saya tidak pernah menduga bahwa awal tahun 2021 ia terkena COVID-19 dan masuk rumah sakit. Karena sakitnya rupanya parah dan dia mengalami sesak nafas yang parah. Saya tidak pernah tahu bahwa teman saya ini sakit karena ia nggak pernah mengeluh. Karena dia nggak pernah ngabarin, tolong doain saya karena saya sakit. Sebaliknya, setiap pagi dia selalu menyapa saya dengan mengirimi khotbah-khotbah dari pendetanya. Saya sampai akhirnya saya tahu dari teman yang lainnya bahwa ibu ini terbaring di rumah sakit. Lalu saya WA beliau dan dia berkata kondisinya cukup berat. Sebulan lebih kemudian ia dinyatakan sembuh.
Sesekali saya tanya bagaimana keadaannya, katanya nafasnya tetap masih berat walaupun hanya mengerjakan pekerjaan rumah yang sederhana, yang ringan. Saya membayangkan bahwa paru-parunya mengalami fibrosis karena COVID ini. Tetapi ibu ini tidak pernah mengeluh dan tetap rajin mengirimkan khotbah pendetanya. Ia tetap tekun berdoa syafaat buat orang lain. Ya, sepertinya ibu ini tidak terlalu pusing dengan masalah kesehatannya karena yang terpenting ialah ia bisa berbuah memberkati orang lain melalui kehidupan doanya dan melalui khotbah-khotbah yang dia kirim kepada teman-teman dekatnya. Teman saya yang saya pakai sebagai contoh tadi melayani Tuhan dengan cara yang berbeda, tetapi saya melihat hati mereka, ya hati yang diberikan kepada Tuhan itu tidak tanggung-tanggung. Sedangkan kebanyakan orang Kristen saat ini melihat Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Mungkin saya harus berkata dengan agak kasar bahwa banyak dari Anda itu masih melihat Allah atau Tuhan sebagai sapi perahan. Ya, sejujurnya kalau cara pandang kepada Tuhan seperti itu, maka Anda tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum percaya, yang pergi ke juru kunci di Gunung Kawi untuk meminta kekayaan atau meminta sesuatu yang diperlukan untuk hidup Anda. Di Perjanjian Lama ada satu tokoh yang luar biasa walaupun mereka belum mengenal istilah lahir baru, apalagi mengenal istilah baptisan roh. Kisah yang mau saya ambil ini adalah kisah Yusuf anak Yakub. Yusuf sangat berbeda dengan 10 kakak laki-lakinya. Anda tahu bukan? Kalau ke-10 kakak laki-lakinya, mereka adalah orang-orang yang temperamental, suka iri, memendam dendam dan kebencian. Yusuf ini itu dimanjakan oleh Yakub, ya diberi fasilitas yang lebih daripada kakak-kakaknya. Nah, akibatnya timbul kebencian dan kemarahan pada ke-10 kakaknya. Ada iri hati. Akhirnya apa? Yusuf mengalami banyak kesulitan karena kakak-kakaknya, mulai dari pasal yang ke-37 kitab Kejadian, mereka berusaha untuk membunuh Yusuf. Tapi untung Ruben bisa mengalihkan nafsu membunuh ke-9 saudaranya itu supaya bisa memberi kesempatan Yusuf ini selamat, tidak dibunuh. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang-orang Ismail dan lalu orang-orang Ismail ini menjualnya kepada orang-orang Mesir yaitu Potifar, dijual sebagai budak. Anda tahu Yusuf memiliki kecerdasan dan kerajinan dan segera ia mendapat kepercayaan dari Potifar untuk mengelola usahanya. Kali ini Yusuf tidak menghadapi kakak-kakaknya yang iri hati, tetapi ia menghadapi cobaan yang lainnya yang berasal dari istri Potifar, yang mungkin sebagai pejabat tinggi Potifar dapat memperistri seorang wanita muda, tetapi bukan hanya mendapatkan kecantikan dari istrinya, tapi juga sang wanita ini memiliki gairah yang terpendam. Karena suaminya terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan urusan kenegaraan, karena Potifar adalah pejabat kerajaan Firaun pada waktu itu. Lalu tante Potifar ini rupanya kesepian dan berusaha merayu Yusuf untuk mau tidur dengannya. Kali ini saya benar-benar mengacungkan jempol pada Yusuf karena sebagai anak muda ia pasti punya hasrat. Tetapi saya melihat laki-laki ini, Yusuf ini berbeda dengan banyak laki-laki pada zaman now yang banyak laki-laki muda yang mudah jatuh di dalam dosa seksual, yang gampang terayu oleh wanita-wanita dewasa yang kesepian terutama di kota-kota besar. Saya melihat sendiri waktu muda ada teman saya yang menjadi peliharaan tante-tante girang padahal ia pernah sekolah Alkitab tetapi ia drop out. Pada case teman saya menunjukkan bahwa pendidikan teologi itu tidak bisa serta-merta mengubah hati seorang dari hati yang bejat menjadi hati yang suci. Itu nggak bisa, nggak segampang itu. Nah di zaman now ini, apalagi saat ini saya sudah tua ini, saya mendengar berita-berita tentang kebejatan banyak laki-laki yang terjebak oleh perempuan-perempuan yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, tentu saya juga mengatakan hal yang sama dan banyak wanita-wanita muda sekarang ini juga terjebak dengan kondisi yang sama terhadap laki-laki yang bejat moralnya. Mereka membiarkan dirinya diberdaya oleh iblis untuk mengumbar nafsu seksual. Namun Yusuf memiliki hati yang takut sama Tuhan dan ini yang harus saudara perhatiin. Ia tidak mau melanggar aturan kekudusan, ia tidak mau mengambil atau merebut yang bukan haknya. Dia tahu mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan menjadi haknya. Ia bisa menolak rayuan Tante Potifar di saat Yusuf pasti mempunyai banyak kesempatan karena saat Tante Potifar ini ditinggal oleh Om Potifar itu enggak sekali dua kali. Ini Potifar ini pasti orang yang sangat sibuk untuk mengurusi urusan Firaun. Dan Yusuf bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk menghindari Tante Potifar tadi. Ya, walaupun ada 1001 macam cara si Tante merayunya.
Nah, puncak dari keberhasilan Yusuf dalam pengendalian dirinya itu adalah ketika ia punya kesempatan membalas dendam kepada kakak-kakaknya setelah Yakub meninggal. Itu terjadi pada Kejadian pasal 10, saya bacakan ayat 20-21. Memang benar bahwa kalian merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah menjadikannya baik, yaitu supaya aku dapat melakukan apa yang telah terjadi sekarang ini, menyelamatkan hidup banyak orang. Jadi jangan takut, aku akan memelihara kalian dan anak-anak kalian. Demikian Yusuf menenangkan saudara-saudaranya dan berbicara dengan ramah kepada mereka. Anda harus tahu bahwa Yusuf hidup jauh sebelum ada hukum Musa, apalagi terhadap perjanjian baru. Tetapi Yusuf memiliki penguasaan diri, hati yang mengampuni, hati yang mau berkorban. Ini adalah bukti dari hati yang telah diperbarui. Ini adalah bentuk dari kelahiran yang baru. Demikian orang-orang yang lahir baru adalah orang-orang yang tidak hidup untuk memuaskan dagingnya sendiri, tetapi hidup untuk kepentingan Tuhan. Kembali ke topik khotbah ini tentang penipuan terbesar dari setan. Kita dibuat oleh setan melihat Tuhan tidak seperti sebagaimana Tuhan seharusnya diperlakukan sebagai raja. Kita banyak menggunakan Tuhan hanya untuk menjadi sapi perahan. Lucifer iblis dengan mudah memelesetkan pikiran kita dari tujuan yang mulia, ya, dari tujuan mulia Allah, digeser kepada urusan duniawi. Ya, dan orang hidup dalam rupa-rupa kepahitan, kebencian, kejahatan, dan segala kebejatan pada masa-masa ini. Hanya memuaskan kedagingan dan keinginan mata dan keangkuhan hidup saja. Ini adalah puncak pesan saya dari topik khotbah ini, yaitu The Greatest Deception. Saya mau ajak Anda membaca Matius 7 ayat 15. Namun waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan berpakaian domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Saat ini dengan adanya internet, aplikasi medsos, smartphone, yang tanpa batas negara dan gereja, maka dunia maya menjadi sangat terbuka. Kita sangat gampang mengakses informasi-informasi atau khotbah-khotbah apapun. Jika Anda tidak mempunyai filter yang baik, Anda akan berkata, oh khotbah itu bagus, oh pengajaran itu bagus, oh pengkhotbah itu benar, oh khotbahnya sangat memberkati, sangat memberi inspirasi dan motivasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan, yang Anda dengar dan pelajari bukan pasti dari Tuhan, bukan selalu berasal dari hatinya Bapa. Tuhan memberi peringatan di dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Dapatkah orang mengumpulkan buah-buah anggur dari semak-semak duri dan buah-buah ara dari tumbuh-tumbuhan berduri? Jika kita bertemu dengan orang yang mengaku dirinya sebagai titisan Yesus seperti yang dari Siberia, ya, atau dari Australia yang mengaku dirinya adalah inkarnasi Yesus, saya kira Anda akan langsung berkata, itu sih nabi palsu. Ya, sama dengan James Jones dari Guyana yang saya sering cuplik itu ya. Tetapi jika seorang pengkhotbah yang tidak menyebutkan dirinya sebagai titisan Yesus, lalu ia dapat menampilkan khotbah yang membakar, yang memberi semangat, dan mencuplik beberapa ayat dari Alkitab, dan memberi penjelasan tersendiri, atau bahkan memberikan tanda-tanda ajaib, atau mujizat-mujizat, saya kira Anda bisa kepincut. Ya. Matius 24 ayat 24 firman Tuhan katakan, sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jelas sekali ada banyak orang Kristen yang terlalu polos akan tersesatkan, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, saudara, jangan mudah kepincut. Segala ajaran atau ajakan yang hanya mengajarkan Anda mengejar kesenangan jiwa, kesenangan daging, kesenangan mata, akhirnya akan memerangkap Anda dalam lubang yang gelap kekal. Banyak orang suka mencomot sepotong ayat, lalu membuat penafsirannya sendiri tanpa memandang seluruh konteks Alkitab, atau bahkan suatu pandangan dari pikirannya sendiri, berusaha dipaksakan masuk di dalam Alkitab, dicari ayat-ayat yang kira-kira cocok dengan pikirannya. Itu yang disebut eisegese. Waktu saya muda, ada seorang pengkhotbah yang mengajarkan untuk menginjili roh orang mati. Saya tidak terlalu mengenal beliau, tetapi salah seorang teman dekat saya pernah bersama-sama dengan beliau.
Pengkhotbah itu banyak melayani pelepasan orang-orang kerasukan. Ya, pengkhotbah ini hanya memotong sepotong ayat dari 1 Petrus pasal 4 ayat ke-6. Di kesempatan lain saya pernah mengikuti ibadah di mana WL-nya menyuruh jemaat mengangkat amplop persembahan lalu berdoa supaya uang yang dipersembahkan itu akan diganti berkali lipat 60 kali sampai 100 kali lipat. Ini adalah ibadah dagang sama saja, memberi untuk dapat untung. Terus terang, dahulu saya cukup tercengang dengan ajaran seperti itu atau praktek-praktek seperti itu. Tetapi sekarang saya sadar itu penipuan. Ya, itu adalah sihir dan tidak beda dengan gendam atau hipnotis supaya orang mengeluarkan uang dari koceknya. Mengapa saya katakan penipuan? Karena pengkhotbah-pengkhotbah ataupun pemimpin-pemimpin pujian yang mendapatkan uang banyak dan hidup dengan mewah dari ibadah-ibadah itu, dan itu sungguh-sungguh memalukan. Jika dia adalah Bill Gates atau Michael Jackson yang hidup mewah dari hasil prestasinya dalam dunia bisnis atau dunia showbiz, masih saya maklumi loh. Tetapi kalau seorang pendeta, seorang yang melayani di area rohani, di area gereja, itu menggunakan uang persembahan untuk memperkaya diri sendiri, itu sesuatu yang keliru berat. Jika ajaran tersebut tidak membawa Anda mengerti tentang tanggung jawab Anda untuk mengemban tugas amanat agung, jika ajaran tersebut tidak membawa Anda kepada perubahan hidup, yaitu hidup yang kudus, atau sebaliknya hanya berfokus kepada tanda-tanda lahiriah, yaitu misalnya prosperity atau kemakmuran, mujizat-mujizat, bisa jadi itu bukan dari Tuhan. Saya ngomong bisa jadi karena saya tidak mau menghakimi, memukul rata bahwa itu semuanya dari setan. Ya, tapi saya katakan bisa jadi. Saya telah melalui banyak pertemuan dengan kepalsuan-kepalsuan iblis. Saya bertemu dan mengusir bahasa roh palsu. Saya bertemu dengan orang yang otaknya benar-benar disetir oleh setan walaupun aktif dalam pelayanan. Mengapa saya tidak setuju seorang penginjil atau pendeta hidup mewah? Karena bisa jadi orang yang memberi persembahan itu benar-benar orang miskin, orang yang nggak punya, yang waktu dia mengeluarkan persembahan itu memang dia keluarkan dari uang yang terakhir. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya pernah melakukan itu. Maksud saya, karena saya pernah mengalami seperti itu, di mana saya memberi persembahan sebagai uang yang terakhir saya. Dan orang miskin itu memberi persembahan bukan karena ia sadar pelayanan, tetapi ia berharap hidupnya akan berubah ketika dia memberi persembahan. Berubah menjadi makmur. Saya bilang ini jahat. Dan ia sama dengan mengajarkan orang hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Dan ini adalah fakta di lapangan di banyak gereja apapun alirannya. Saya mengajarin Anda, bekerjalah dengan keras, dengan jujur, dengan rajin untuk penghidupanmu. Tidak usah mencuri, tidak usah menipu, jangan berhutang dan tidak membayar ya. Makanlah apa yang engkau miliki, yang engkau bisa beli. Saya menghargai orang-orang yang mau jadi pemulung, yang mengumpulkan barang rongsokan, atau pengamen, ketimbang orang-orang yang malas, orang-orang yang nipu, orang-orang yang mencuri. Saya mau Anda menjadi jemaat yang setia bersama-sama dengan saya, memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Ya, jangan setia kepada saya. Saya akan mati, saya tidak akan mewariskan harta buat Anda, saya terbatas, saya akan bisa mengecewakan Anda, tetapi saya mewariskan cinta kepada Tuhan. Beberapa orang yang saya tahu sangat kekurangan, tetapi dengan tekun tanpa ingin diketahui menyumbang pembangunan gedung gereja kita, saya menghargai pengorbanan orang-orang tersebut. Saya mewariskan kepada saudara-saudara semuanya, hiduplah hanya untuk Tuhan. Saya mengajarin Anda jangan memanfaatkan Tuhan untuk kesenangan kita semata-mata. Tuhan mau mengajari Anda di 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 14-15. Karena kasih Kristus menguasai kami ketika kami menyimpulkan bahwa jika satu orang mati untuk semua, maka mereka semuanya mati. Dan dia mati untuk semua, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dibangkitkan demi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati ya supaya kita yang masih hidup ini tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi melainkan untuk Tuhan. Nah, inilah tantangan saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, perhatiin di dalam ayat ke-15 tadi.
supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri mereka, melainkan untuk Dia. Saudara, ini sama dengan Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Ketika Paulus menyadari bahwa hidupnya sudah dibeli oleh Yesus, maka dia berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi milik Kristus. Pada akhirnya saya akan berterus terang kepada Anda. Akan ada dua jenis khotbah yang akan Anda dengar. Dari orang-orang, dari pengkhotbah-khotbah di luar saya, dan dengan saya. Ya. Akan ada dua jenis tadi, yaitu satu, Anda akan hanya mendengar tentang bagaimana jalan keluar dari masalah Anda, bahwa Allah lah jawabannya, Allah lah solusinya, ya, Allah itu sumber mujizat, asal percaya saja. Dan mujizat itu hanya sejauh doa. Terus yang kedua, jenis khotbah yang kedua adalah Anda akan mendengar khotbah-khotbah yang cukup membosankan, yakni khotbah-khotbah yang mengajari Anda untuk terus-menerus menyalipkan dan mematikan kedagingan Anda, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Khotbah-khotbah yang menekankan tentang kekudusan hidup, dan ini biasanya tidak diminati, dan ini biasanya tidak akan menjadi viral atau menjadi kesukaan. Kenapa? Karena orang pasti akan lebih suka bagaimana masalah hidupnya mendapat solusi, bagaimana persoalannya mendapat jalan keluar, bagaimana kemiskinannya itu dikalahkan dan menjadi kaya dan menjadi makmur, bagaimana kesusahannya dibebaskan. Orang pasti akan mencari yang seperti itu. Bagaimana yang sakit mengalami mujizat yang luar biasa. Dan saya percaya di dalam Yohanes 14 ayat 13, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukan supaya Bapa dimuliakan dalam anak. Dan ayat 14, jika kamu meminta apapun kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara, mungkin Anda dikonfrontir dengan ayat itu ya oleh seorang pengkhotbah ketika Anda punya masalah berat. Saya katakan ayat itu tidak salah. Ya, saya katakan ayat itu benar. Yang salah adalah ketika interpretasi pengkhotbah salah memaknai firman Tuhan tadi dan salah menerapkannya atau salah mengaplikasinya. Ya, saya percaya Tuhan tidak bermaksud Anda berfokus kepada permintaan. Ya, ketika saudara punya masalah, saudara meminta kepada Tuhan, itu benar, ya, daripada saudara mencarinya kepada setan melalui gunung kawi dan sebagainya. Saya selalu berkata bahwa isu pengkabulan doa yang suka dicuplik untuk menjadi ayat sakti dewasa ini adalah isu minor. Artinya, mujizat kesembuhan, mujizat kemakmuran, mujizat untuk pengkabulan doa itu adalah isu minor. Ya, kalau itu menjadi isu mayor, maka seluruh pengajaran Tuhan Yesus, bahkan terutama di khotbah bukit itu tadi ya tentang golden rule-nya Tuhan Yesus, itu pasti akan disisipkan di situ tentang kemakmuran, tentang kejayaan, tentang kesuksesan, tentang mujizat. Tetapi kenyataannya di dalam golden rule-nya Tuhan Yesus tidak ada satupun tentang perkara-perkara tersebut. Saya berani berkata demikian karena saya mengamati sendiri. Ya, dan saya berani berkata bahwa isu pengkabulan doa itu adalah isu minor, bukan sesuatu yang penting. Anda sakit mengalami mujizat, toh nanti juga akan mati. Anda menjadi kaya raya, pada suatu saat juga Anda mati dan tidak membawa kekayaan itu sampai ke liang kubur. Ya, nah faktanya berapa banyak pendeta yang dimakmurkan oleh ayat-ayat sakti tersebut itu jatuh di dalam berbagai-bagai skandal, skandal seksual, skandal keuangan, ya. Dan tidak sedikit pendeta-pendeta dengan kuasa-kuasa supranatural tadi jatuh di dalam kesombongan. Lalu tentang kekayaan, apakah pasti orang kaya itu memiliki hidupnya itu bahagia sampai mati? Kenyataannya juga enggak. Karena ada banyak orang kaya yang terkenal itu mati karena overdosis obat bius, obat tidur. Atau mereka menderita tidak bisa tidur. Buktinya ada banyak orang kaya yang rumah tangganya kawin cerai atau bahkan yang bunuh diri. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah kesembuhan ilahi adalah jawaban yang terbaik? Saya katakan itu juga nanti dulu. Karena saya menyaksikan ada banyak orang mengalami mujizat tetapi bisa murtad. Apakah orang yang berbahasa roh dan mendapat karunia-karunia penglihatan, karunia-karunia roh yang lainnya, itu lalu didaulat sebagai nabi dan mengalami pencapaian rohani yang tertinggi? Kenyataannya orang-orang yang mengalami mujizat dan banyak mengalami mendapatkan karunia-karunia roh tadi, banyak juga yang jatuh di dalam dosa kembali, ya, dan bahkan juga ada yang murtad.
maka jangan tertipu dengan iblis. Apa yang kelihatan mempesona di depan mata atau panca indera kita yang menyenangkan telinga itu harus tetap diuji. Bertanyalah dalam hatimu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh lahir baru? Maka rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi masalah apapun, saya mengajarkan kepada saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah selalu. Tidak salah untuk meminta pertolongan kepada Tuhan untuk mendapatkan kelegaan, tetapi tidak ada artinya jika Anda mengalami kesembuhan yang ajaib, kemakmuran, pemulihan rumah tangga, dan mendapatkan apa yang Anda inginkan, kalau tanpa mengerti apa kehendak Allah dalam hidupmu. Maka kejarlah pengertian, kejarlah pengenalan akan Allah, kejarlah apa yang dikehendaki Allah dalam hidupmu supaya hidupmu tidak sia-sia. Amin.